Oke, masih semangat kan ya? Ini kita bahas satu soal lagi, soal nomor 6. Ini coba fokus lagi. Tadi kita soal nomor 6 ini udah sampai di sini ya. Oke, saya coba review sedikit lagi soal nomor 6. Jadi di sini terbagi jadi dua nih. Kita menggunakan hukum kekalan momentum dan juga hukum kekalan energi mekanik gitu. Yang ditanyakan dari soal nomor 6 ini adalah kecepatan awal dari si pelurunya gitu ya, atau V initialnya. V initial ini sama dengan massa peluru ditambah massa balok dibagi massa peluru dikali kecepatan finalnya gitu ya. Ini menggunakan hukum kekalan momentum. Karena pada kondisi 1 dan kondisi 2 tadi itu berlaku hukum kekalan momentum. Nah, untuk mencari V kecepatan finalnya gitu, kita bisa menggunakan hukum kekalan energi mekanik gitu ya. Jadi pada saat peluru itu menumbuk menyebabkan si balok itu bergerak. Adanya perubahan ketinggian gitu. Jadi di sini energi mekaniknya dari energi kinetik dan juga energi potensial gitu ya. Nah, dari sini kita dapat kecepatan finalnya sama dengan akar 2GH. Nah, ini kita substitusi ke persamaan yang ini, yang tadi. Oke, coba kita lanjut ya. Ke slide selanjutnya. Ini saya tuliskan lagi di sini. Kecepatan initial atau kecepatan awal itu sama dengan massa peluru ditambah massa balok dibagi massa peluru dikali kecepatan finalnya. Nah, ini kita masukkan kecepatan finalnya itu akar 2GH. Oke, sampai di sini. Tinggal kita masukkan aja nilai dari setiap komponennya. Massa pelurunya 10 kali 10 pangkat minus 3 kg. Massa baloknya 5,4 kg. Kemudian di sini G-nya ya, percepatan gravitasinya itu kita gunakan 10 meter per second kuadrat. Hanya, itu kan diketahui di soal tuh, dia pada saat balok itu bergerak, terjadi perubahan ketinggian sebesar 6,4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Gitu. Oke, kita selesaikan dulu nih yang di dalam akar. 2 dikali 10 dikali 6,4 kali 10 pangkat minus 2 itu 12,8 kali 10 pangkat minus 1. Satuannya meter kuadrat per second kuadrat. Gitu ya. Kemudian 12,8 kali 10 pangkat minus 1 ini setara dengan sama dengan 1,28 meter kuadrat per second kuadrat. Nah, akar dari 1,28 itu sekitar 1,13 ya. Akar dari meter kuadrat per second kuadrat itu meter per second gitu. Nah, ini untuk yang akarnya udah clear. Coba kita lihat yang pecahannya nih. Ini 10 kali 10 pangkat minus 3 ditambah 5,4. Nah, ini nggak bisa kalau kita langsung jumlahin, karena ini kan notasi ilmiah ya, kali 10 pangkat minus 3. Nah, kita uraikan dulu jadi desimal, biar bisa kita jumlahkan dengan 5,4. Jadi 10 kali 10 pangkat minus 3 itu 0,01. Ditambah 5,4 itu sebesar 5,41 kg. Dibagi 0,01. Nah, hasilnya 541. Nah, kilogramnya ini sama habis dibagi ya. Tinggal dicoret aja. Dikali 1,13. Nah, kita dapatkan kecepatan pelurunya, kecepatan awal peluru saat ditembakkan itu sebesar 612 meter per detik. Oke, sesuai ya. Berarti di sini satuan kecepatan kan meter per detik gitu. Dari perhitungan yang kita tuliskan, yang kita dapatkan, juga satuannya sama, meter per detik. Gitu. Jadi saya ingatkan lagi nih, jangan sampai lupa untuk menuliskan satuannya juga. Gitu. Karena ini cukup penting, memang penting di fisika. Apalagi kalau ada satuannya, gitu ya. Harus ditulisin satuannya. Gitu. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 6. Ada yang ditanyakan nggak untuk soal nomor 6? Kira-kira bisa? Gimana? Ada yang ditanyakan dulu? Enggak, Kak. Tidak, Kak. Kak, saya mau nanya tapi untuk nomor 3, Kak. Nomor 3, kenapa tuh nomor 3? Itu yang
Kayaknya tadi kenapa minus 2? Mana? Oh ini ya. VF-nya kenapa minus 2? Iya, Kak. Oke. Nah, ya berarti coba kita lihat ya nomor 3. Nah, ini pentingnya memahami kasusnya gitu. Coba bayangin ada bola. Nah, bola ini bergerak mendatar dengan kecepatan 5 meter per detik menumbuk dinding gitu. Jadi bayangin kalian atau kamu nih sedang melempar bolanya ke arah dinding. Itu kan kecepatan awalnya. Nah, kecepatan awalnya itu gerakan awalnya, lebih tepatnya gerakan awalnya pada saat kita melempar ke arah dinding. Nah, kemudian saat menumbuk dinding, bola yang kita lempar tadi itu ternyata memantul gitu. Memantul berarti arah geraknya itu kan berlawanan arah dengan arah gerak awal dari bolanya gitu. Nah, karena berlawanan arah, kebayang ya, jadi saat dia memantulkan gerakannya itu berlawanan arah dengan arah gerak awal bendanya. Nah, itu makanya ada tanda negatif di sini. Nah, ini tanda negatif tuh makna fisiknya itu. Dia berlawanan arah dengan arah gerak bendanya. Gitu. Cek. Suara saya putus-putus enggak? Iya, tadi sempat putus-putus, Kak. Tapi saya paham. Tapi Tapi saya mau nanya lagi, Kak. Terus itu yang untuk yang mana? jawabannya itu pas nyari delta V-nya itu yang harus nyari itunya, delta V-nya. Delta V-nya kenapa? Kalau nyarinya itu emang harus dimutlakin. Ya, dari persamaannya ya harus dimutlakin. Oke, untuk alasannya kenapa, coba nanti dicek lagi ya, coba. Bentar. Kalau di buku-buku yang saya tahu, yang saya baca itu emang persamanya ini dimutlakin sih, perubahan apanya kecepatannya gitu untuk persamaan momentum. Oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Yang lain gimana? Dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6 ada yang ditanyakan lagi? Jadi kita perlu paham ya kasusnya gitu. Kasusnya untuk setiap soal yang kita kerjain. Ya, itu tadi kenapa? Yang open mic. Ya. Ya, mungkin itu tadi. Pertama yang soal nomor 6 sih. Yang soal nomor 6 coba dipelajari lagi, diulang-ulang lagi gitu ya. Untuk kasusnya gitu kan. Kalau kita dijelaskan ya. Dijelaskan tadi ada 3 kondisi tuh soal nomor 6 tadi tuh. Kondisi 3 kondisi itu makanya kita bisa menggunakan hukum kekalahan momentum dan juga hukum kekalahan energi mekanik gitu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Oke. Saya ingatkan lagi ya. Jadi bagi yang hadir kelas tutorial hari ini, silahkan nanti bisa mengisikan kehadiran ya. Karena kelas tutorial kan wajib, sifatnya wajib gitu. Jadi ada presensinya, presensi kehadirannya, silakan nanti diisikan presensi kehadirannya biar saya backup absennya untuk pertemuan hari ini gitu. Juga disiapin catatannya, jadi catatannya itu salah satu tiket untuk kalian mengisi presensi gitu sih. Oke. Jadi kalau yang hadir silakan ya mengisi presensi, kalau nggak hadir nggak usah diisi gitu ya, jadi kejujurannya di sini gitu. Oke, Kak mau nanya Kak, iya, kenapa? Kak yang tugas daftar ini kapan dikumpulkan terakhir Kak? Terakhir seperti biasa aja, jam 12 siang ya, besok. Oh ya udah Kak, masih Kak. Oke, Kak, Ya. izin tanya Kak.
kalau misalkan saat perhitungan nih, saya nggak pakai satuan, tapi di akhir dia ada satuannya, Kak. Itu ada pengurangan poin nggak sih biasanya, Kak? Biasanya enggak, yang penting yang terakhir itu ada satuannya gitu. Tapi tergantung ya. Biasanya kalau dosen, bukan dosen, biasanya kalau orang-orang fisika itu benar-benar teliti banget sih orang-orang fisika gitu. Tapi minimal di akhir tuh harus ada satuan ya. Kalau selama ininya nggak ada juga nggak apa-apa. Yang penting di akhirnya harus ada satuan. Gitu. Makasih, Kak. Gitu. Ya mungkin itu ya. Tapi kalau bisa ya ditulis aja ya satuannya biar dapat dapat ininya aja urutannya gitu. Akhirnya dapatnya ini gitu. Karena dari mana? Dari urutan cara ngitungnya gitu sih dari sini. Ya mungkin itu karena udah kita bahas semuanya dari soal 1 sampai nomor 6. Terakhir dokumentasi seperti biasa. Dokumentasi untuk berita acara pelaksanaan tutorial. Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya ya. Ini masih ada yang belum menyalakan kameranya. Silakan bisa dinyalakan kameranya. Ya, catatannya itu dicicil ya. Jadi biar nggak numpuk di akhir nanti. Jadi maksimal pas UAS nanti belajarnya itu udah maksimal gitu. Kan udah di-review catatannya, catatan saat kelas, catatan tutorial gitu. Jadi tinggal baca-baca ulang lagi aja. Gitu. Jadi nanti ini kan udah setelah UTS nih. Nah, nanti bakal ada RBL, biasanya ada RBL dipersiapin ya. Buat RBL-nya, konsepnya itu mau ngapain dirancang, itu biasanya RBL itu kelompok. Gitu. Di sini ada 3 slide, jadi 3 kali pengambilan gambar. Nah, siap-siap aja. Untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Lanjut slide yang kedua. 1, 2, 3. Lanjut slide yang ketiga. Bentar ya. Oke, baik. Karena udah kita bahas ya dari soal 1 sampai soal nomor 6. Sebelum ditutup, ada yang disampaikan atau cukup? Cukup, Kak. Ya, Cukup, Kak. Ya, baik. Demikian. Kak. Oke, saya tutup ya kalau gitu. Demikian kelas tutorial hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi terakhir besok, biar saya bisa rekap absennya. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Silahkan kembali melanjutkan aktivitasnya. Semangat terus ya buat belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.